Puasa kan kalau lagi lapar aliran darah merambat. Makanya kadang orang lagi puasa gitu ya, si setan pengen memanipulasi syahwatnya, nafsunya. Puntenlah orang udah selapar-laparnya banget, bentar lagi mati kalau tidak makan. Si laki-laki ini misalkan ditawarin tukang nasi goreng lagi siap memasakan nasi goreng terbaiknya, atau ada wanita tanpa busana di pinggirnya, kayaknya tetap lebih pilih nasi goreng. Ya, udah gak kuat ngapa-ngapain, mana gak kelaparan juga. Ya, jadi ya kayak gitu lah ya. Jangan lihatnya gitu gampang. Dia takwa nggak sama Allah? Ya, dia bisa kayak ngelihat apa segala kayak gitu ya. Dan nggak suka malas mandi. Karena kan ya, di dalam Islam kita tahu porsi toharoh tuh begitu besar ya. Kitab-kitab fikih aja bab nomor 1-nya bab toharoh ya. Karena memang wajib untuk menyucikan diri gitu ya. Nah, nggak suka tuh dia ya. Jadi dibikin ini ngalirnya lewat aliran darah. Kan nanti kalau di ruqyah suka bisa pas keluar mau nanti jari itu suka giginian sendiri nih, bek-bekan gitu ya, terus bisa dijitin keluar gitu ya. Makanya kenapa disuruh sama Nabi itu puasa, karena kan dia berada di manusianya di aliran darah. Puasa kan kalau lagi lapar aliran darah merambat. Makanya kadang orang lagi puasa gitu ya, si setan pengen memanipulasi syahwatnya, nafsunya. Puntenlah orang udah selapar-laparnya banget, bentar lagi mati kalau tidak makan. Si laki-laki ini misalkan ditawarin tukang nasi goreng lagi siap memasakan nasi goreng terbaiknya, atau ada wanita tanpa busana di pinggirnya, kayaknya tetap lebih pilih nasi goreng. Ya, udah gak kuat ngapa-ngapain, mana gak kelaparan juga. Ya, jadi ya kayak gitu lah ya. Jangan lihatnya gitu gampang. Dia takwa nggak sama Allah? Kalau tidak, karena ada juga yang kayak gini, dia sebetulnya nggak bersekutu dengan jin, nggak mau diganggu bangsa jin. Dia soleh, berkerudung, syar'i, sholat gitu ya. Tapi kok diganggu? Nah itu kayak gitu biasanya jin nasab. Entah mungkin kakeknya atau pamannya atau buyutnya dulu ada yang pernah bersekutu dengan bangsa jin. Orangnya meninggal, nyari salah satu keturunannya. Ada yang ketiban satu tuh, jadi digangguin terus. Ya tapi bisa di ruqyah yang syar'i untuk beresin masalah itu. Ya. Ruqyah boleh ruqyah. Nabi juga menganjurkan untuk ruqyah mandiri. Jadi ruqyah itu terapi pengobatan dengan Al-Qur'an. Jadi dibacain Al-Quran aja, tapi memang diniatkan untuk kesembuhan. Kata syifa di dalam Al-Quran itu ada 4 kesembuhan, penyembuh. 3 itu Al-Quran, 1 itu adalah yang keluar dari perut lebah, madu ya. Jadi sebetulnya ya bagi kami yang beriman, Al-Quran itu yang penyembuh gitu ya. Dan Nabi sendiri pernah ngeruqyah orang dibacain Al-Fatihah sembuh gitu ya. Dan Nabi kalau mau tidur kan bacain Al-Fatihah, trikul ya, terus ditiupkan ke tangan, dibalurkan ke seluruh tubuh. Itu udah ruqyah, itu udah ruqyah mandiri. Kok kenapa ada yang mempan? Kok aku ruqyah sendiri nggak mempan? Kalau sama ustadz itu mempan, ibarat kayak senjata, tergantung siapa yang make. Karena bisa jadi gini, iya kita pengen baca sendiri, udah mah bacaannya kita nggak ngerti, tajwidnya berantakan, artinya nggak paham, nggak yakin lagi Allah bisa nyembuhin. Ya nggak bisa makainya istilahnya. Kalau misalnya ternyata oleh ustadz itu bisa, dia insya Allah mungkin lebih bertauhid, bacaannya lebih benar, lebih paham bacaannya, gitu ya. Ya. Kalau orang yang mulai apatis oh dulu Nabi memang melarang diruqyah ya. Jadi ada beberapa hal yang dikoreksi oleh Nabi, seperti misalkan dulu saat Nabi sempat melarang untuk berziarah kubur ya, karena memang ternyata kalau kata para ulama di saat itu tauhidnya belum kuat, masih banyak berhala, masih bisa jadi menyembah kubur dan lain-lain. Tapi di akhir-akhir beliau menjelang akhir hayatnya disebutkan silakan kalian berziarah kubur untuk jadi pelajaran. Tuh lihat dulu dia lebih kaya dari kita, masuk juga ke dalam kubur. Jadi makanya balik lagi yang dilihat, satu, jangan sampai ada perusak ketauhidan, dan juga lihat kepada membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kita ke kuburan dengan niatan untuk bertadabur, ya Allah ini orang-orang dulunya lebih kaya dari aku tapi pada mati juga gitu ya, hartanya juga nggak ada yang dibawa, sekarang malah direbutin anak cucunya juga malah pada jadi berantem ya. Kalau untuk niatannya seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau dulu kan sampai ya kan memang ada yang menyembah berhala. Kalau di zaman dulu Nabi ketika berdakwah kan Nabi makanya mengutamakan ketauhidan untuk supaya menghilangkan kesyirikan itu
Nah, jadi ada beberapa yang memang di apa ya? Kalau di dalam ilmu usul fikih itu namanya ada nasikh dan mansukh. Beberapa hal yang memang dihapuskan, ya. Hukumnya diubah gitu ya, mengikuti. Ya. Jadi kalau misalnya yang ruqyah dulu ada termasuk salah satunya orang yang tatoyur. Tatoyur itu yang kalau misalkan keluar rumah, mereka lihat itu burung terbangnya ke arah mana, wah ke arah timur, wah berarti hari ini saya sial, nggak usah nyari duit. Ada yang gitu, dulu itu mereka percaya dengan mitos-mitos kayak gitu. Nah itu juga termasuk yang dilarang tuh, ya, termasuk yang minta diruqyah. Nah ketika akhirnya dibahas oleh kami waktu itu, guru-guru kami juga mengatakan, karena memang dikhawatirkan, makanya peruqyah yang benar itu, yang syar'i, ya, selalu mengingatkan, yang nyembuhin bukan kami, tapi Allah. Jadi tolong jangan sekali-kali kalau misalkan sembuh, wah ini gara-gara si ustadz ini, jangan. Ya. Jadi ketika di saat itu, ketika ketauhidan belum kuat, ya Nabi malah mengkhawatirkan, ini orang diruqyah dan akhirnya sembuh, bisa nggak ke Allah nih, bisa ke orang. Makanya dilarang. Tapi ketika akhirnya makanya yang beliau contohkan itu ruqyah mandiri. Karena kalau ruqyah mandiri kan kita langsung ke Allah dengan bacaan Al-Quran. Cuman walaupun memang diizinkan kalau misalkan minta bantuan oleh orang yang lebih berilmu, lebih bertauhid, itu silahkan. Tapi sekali lagi diingatkan agar jangan sampai ada geser ketauhidannya. Jadi yang nyembuhin si ustadz itu dikhawatirkan, entah setiap kali ada penyakit, wah mesti diruqyah nih, mesti ke ustadz itu nih. Jadinya serba si ustadz itu. Nah itu juga kan tipu daya syaitan kan, jadi seolah-olah jadi tidak ke Allah. Ya karena jadi itu dulu penjelasannya kenapa sempat dilarang oleh Nabi sampai ada ganjaran hukumannya, sampai sekarang akhirnya malah dibolehkan. Ya syar'i, salah satu ciri kalau misalkan ruqyahnya syar'i, bacaannya jelas Bu, dari Al-Quran dan dibaca jelas, nggak komat kami tuh dilepehin lo ya, bojigong we udah ya. Ya, ada yang kayak gitu ya, terus nggak ada syarat-syarat apa kudu tumbal, kudu apa ya. Karena kadang itu kan jadi jualan. Ini kalau misalnya pengen ini nih mesti beli minyaknya. Oh di mana nyari minyaknya? Nih kami sediain minyaknya. Padahal minyak yang biasa harganya tapi berapa puluh juta. Gitu. Padahal itu banyak jualan di Jatinegara. Iya kan? Itu naudzubillah ya. Mistis karena orang ya di Indonesia kalau nikmah laku sih. Ya, yang mistis-mistis. Ya. Jadi nggak ada apa tumbal-tumbalan ruqyah yang syar'i mah. Udah sederhana, kita sama-sama duduk mengingat Allah, sama-sama bertobat, kita baca Al-Quran. Udah. Wah. Begitu ya, hati-hati. Jadi tauhidannya dijaga sekali lagi. Iya. Ada sebagian itu kayak mengagungkan ustaz yang mereka sampai tangan bilang sampai itu sampai ya. Oh iya. Kayak antri ini banget gitu ya. Iya. Terus si ininya makan pisangnya nggak habis, dikerumunin, ngalap berkahnya. Iya ada. Bismillah. Memang orang-orang saleh itu memang punya keberkahan. Kayak dulu pernah diceritakan, Imam Asy-Syafi'i itu pernah menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Syafi'i ya orang salih, terbiasa lapar tuh bagi dia bukan kayak sesuatu perkara. Jadi terbiasa makan sedikit secukupnya, tapi di tempat Imam Ahmad makannya banyak banget. Ketika ditanya kenapa, karena aku yakin di tempat ini yang makanannya paling berkah pasti adalah dari Imam Ahmad, karena dia yang paling soleh, paling bertakwa, pasti cara nyari makanannya benar, gak akan ngambil hak orang lain dan benar-benar lillahi ta'ala. Jadi diharapkan keberkahannya ya. Seperti misalkan kalau kita pengajian selalu duduk di kursi paling depan, dihadap-hadapan sama kiainya misalkan, itu juga ngarep berkah. Kita ngarep suatu ketika nanti ternyata ustaz itu atas izin Allah masuk surga, kita nggak masuk. Mudah-mudahan beliau ingat, ya Allah aku ingat satu muridku dulu selalu duduk paling depan, ya dicarikan.
Iya. Kebalik ibu nyariin saya ya. Jadi ya ada yang nyebutnya itu syafaat kalau yang kayak gitu ya. Ada yang nyebutnya nanti ngalak berkahnya. Karena emang ya di ini sih memang orang soleh itu bawa berkah, Bu. Kayak misalkan adik Musa dulu yang dulu hafiz Quran 5 tahun udah hafal 30 juz. Kan akhirnya diberangkatin haji. Yang berangkat haji nggak cuma dianya, Bu. Orang tuanya ikut, paman-pamannya ikut, ketika kuotanya masih lebih, tetangganya ikut, Bu. Guru ngajinya ikut, Masya Allah. Jadi ya itu kan juga namanya keberkahan. Tapi kalau misalkan nyampe di tingkatan yang nyampe izin ya, ada beberapa golongan yang ini lagi live lagi ya, izin ya, yang di luar Islam ya, yang kepercayaan yang di luar Islam yang nyampe kalau hari rayanya tuh mencambuk-cambuk diri sendiri, itu ada ya, yang di Iran itu di sana. Maka ya tidak sampai sebegitunya ya, tapi memang kalau misalkan memang ada sih riwayat yang menjelaskan bahwa kalau bersentuhan kulit dengan Nabi itu diharamkan api neraka baginya. Kan dulu Nabi menjelang wafat kan berkata, ke siapa yang pernah aku zolimi, balas aku saat ini juga. Ada yang angkat tangan kan, perutku pernah terpukul wahai Rasul. Ya udah silakan balas. Waktu aku terpukul aku nggak pakai baju, Nabi lepas pakaiannya. Sahabat lain udah gerem, berani-beraninya nih orang. Tapi ternyata orang itu kan nggak pengen mukul Nabi, tapi malah memeluk Nabi. Kenapa engkau lakukan ini? Karena aku mendengar yang bersentuhan kulit denganmu, maka akan diharamkan api neraka baginya. Jadi ketika niatnya benar-benar, makanya balik lagi orang nyebutnya tabarruk ya, mengalak berkah dari orang yang soleh. Ketika dia benar-benar niatnya untuk mencari keberkahan karena dia hamba Allah yang salih, dan keberkahannya juga yakin datangnya dari Allah, bukan dari hamba yang itu gitu ya, walaupun dia soleh, ya bismillah, sewajarnya aja. Tapi kalau misalkan nyampe, kan izin ya, mohon maaf, yang aliran yang memang qadarullah agak kurang tepat, itu izin mohon maaf, sampai kotorannya pun diambil untuk ada yang sampai kayak begitu ya. Maka karena dianggap itu keberkahan dan yang lain-lain, nggak, sewajarnya aja, sewajarnya. Toh syarat ke surga itu bismillah, ya udah ningkatin takwa kepada Allah, siapapun berhak ke surganya Allah. Dekat dengan banyak orang soleh tentu bagus, tentu baik gitu ya. Makanya mungkin sebagian kalau kepada habaib, karena mereka dipercaya sebagai zuriatnya Nabi, lalu ngalah berkah, kan yalah sama-sama lurusin niat dia, niat ngalah berkahnya juga untuk yakin dari Allah dan ingin dekat dengan orang solih, tanpa ada unsur meyakini bahwa aku ke surga tuh gara-gara pernah kenal dia, pernah bersentuhan tangan dengan dia dan yang lain-lain. Jadi balik lagi tadi, sibuk menjaga tauhidnya aja. Kita ke orang soleh jelas harus memuliakan, harus mendoakan dan minta doa kalau ketemu guru-guru itu, bukan minta selfie kadang-kadang ya kalau zaman sekarang. Jadi karena emang orang soleh, orang yang dimuliakan oleh Allah, dan biasanya orang yang seperti itunya pun gak mau dimuliakan ya. Kayak kalau sahabat-sahabat senior itu ya, sahabat-sahabat senior itu kalau Nabi datang gak mau berdiri. Beliau pengen, sahabat-sahabat pengen, tapi mereka tahu kalau kami berdiri Nabi nggak suka. Jadi Nabi nggak suka diperlakukan spesial Nabi segitu tuh. Jadi meskipun kami amat sangat ingin memuliakan Nabi dengan cara berdiri ketika Nabi datang, tapi mereka nggak berani karena takut Nabi marah, karena pasti ditegur sama Nabi. Ya, saking nggak mau dimuliakannya. Jadi kalau misalkan dia naudzubillah ngerasa terlena kemana-mana, datangan udah begini aja nih, cium nih, cium. Ya itu ya gimana tuh ya, karena orang yang soleh asli sih nggak akan ngerasa soleh sih, nggak akan ngerasa dirinya layak digituin oleh orang. Yang saya tahu mah seperti itu, ya. Jadi gitulah ya tabaruk. Ya kalau masih sewajarnya, sampai tidak yang segitunya gitu, sampai kulit pisangnya dimakan coba gara-gara pernah dipegang oleh beliau. Ya solehnya soleh, insyaallah. Dan memuliakan, sopan, santun. Tapi sewajarnya sekali lagi. Dan yang paling penting tadi, jangan sampai merusak keimanan, merusak ketauhidan. Sila. Mahalnya dengan itu kali kok. Apa? Kiswah. Bagaimana kalau kiswah kan ada yang sampai pernah digunting terus buat dibawa pulang. Dibawa pulang terus gimana? Jadi hal yang ya karena dianggap keramat gitu ya. Makanya dulu
Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, beliau pernah bilang kayak gini kan, di ini hadis ini sahih juga riwayatnya, bahwa sungguh menurut Umar ya, sungguh bagiku itu engkau itu hanya batu biasa, dan aku menciummu hanya karena aku melihat Nabi menciummu. Ya, jadi cara beliau menjaga tauhidnya adalah dengan cara seperti itu. Ini aku ngelakuin ini nyium batu bukan karena engkau tuh bisa bikin aku nanti jadi hebat, berkah segala macam ya. Tapi karena aku pernah ngelihat Nabi begitu, ya udah sunnah berarti karena Nabi pernah ngelakuin ya. Nah ini kalau misalnya sampai kayak kiswah yang misalkan ternyata di dalam Islam tidak ada tuntunannya harus dibawa, harus diapain. Lagian kalau misalkan ternyata itu ada keberkahannya terus tapi ngambilnya dengan cara digunting, dicuri tanpa seizinnya, kan caranya juga tidak benar. Iya, jadi nyolong, jadi nggak ahsan juga. Karena untuk jadi kebaikan niatnya benar, caranya benar. Emang beberapa sahabat banyak yang ngikutin Nabi itu sampai sebegitunya. Kayak contoh putranya Umar bin Khattab sendiri, Abdullah bin Umar pernah suatu ketika di kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau di situ diceritakan lagi jalan menuju di suatu lembah. Terus beliau berhenti sebentar di situ untuk buang air. Ditanyakan sama ajudannya, kenapa engkau buang air di sini? Dulu aku pernah dampingin Nabi dan Nabi buang air di sini. Ada yang nyampe segitunya, tapi karena Nabi ngelakuin, gitu ya. Jadi ini mah benda yang istilahnya juga tidak ada perintah dari Nabi untuk diperlakukan spesial atau gimana. Terus kita ngambilnya juga dengan cara yang tidak ahsan. Ya udah ya, bisa jadi waswas syaitan. Ya. Dia sewajarnya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Sambil ngobrol, sambil ditanya atau sambil disantap. Saya 11:30 lah ya berangkat ke masjid Jumatan. Kalau iliyin sama sijin apa bedanya? Iliyin sama sijin itu di surat Al-Mutaffifin ya. Kita lihat ya. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Nah kalau di Al-Quran ini ada tafsirannya. Izin biar saya nggak salah menjawab, jadi ikut pendapat para ulama tafsirannya. Yang sijin itu ditemukan di ayat ke-7, benar-benar tersimpan dalam sijin. Kalau yang iliyun, dimunculin dulu tafsirnya. Tapi cuma ada tafsir Jalalain. Nah, di sini ya, ini pendapat Imam Jalalain. Wa ma adraka ma kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ayat ke-7-nya. Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Imam Jalalain menjelaskan, menurut suatu pendapat, sijjin itu adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir. Menurut suatu pendapat lagi, sijjin itu adalah nama tempat yang berada di lapisan bumi yang ke-7. Tempat itu merupakan pangkalan iblis dan bala tentaranya. Menurut Imam Jalalain. Sumbernya dari mana? Ini memang kadang beliau kalau di kitab yang benar-benar masih kitab, bukan yang di handphone, itu beliau biasanya menjelaskan apakah dari hadis atau bahkan juga ada yang mengutip dari pendapat-pendapat kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang ada dari zaman Bani Israil zaman dulu. Karena memang biar gimana pun Bani Israil banyak nabi dari golongan mereka. Apa pendapat Nabi tentang kisah-kisah Israiliyat? Jangan kalian imani, tapi juga jangan kalian buang begitu saja. Ya, jadi yakin banget sampai jadi keimanan itu juga jangan, tapi juga diabaikan dan tidak dipedulikan sama sekali juga jangan. Makanya beberapa hal itu diambil dari kisah Israiliyat. Kayak contoh wanita yang menggoda Nabi Yusuf, namanya Zulaikha, itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, adanya dari kisah-kisah Israiliyat. Oh dulu juga Nabi, karena kisah Nabi Yusuf kan ada juga di kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, nah disebutkan di situ namanya katanya Zulaikha. Nah kalau untuk sekedar nama silakan, nggak apa-apa. Kain dan Habil, ya anaknya Nabi Adam. Ya, sekarang kita lihat yang Iliyin. Itu di ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin, pakai ain.
Menurut suatu pendapat, Indiyin adalah nama kitab yang mencatat semua amal kebaikan para malaikat dan orang-orang yang beriman dari kalangan manusia dan jin. Menurut pendapat lain, Indiyin adalah nama sebuah tempat yang terletak di langit yang ketujuh di bawah Arsy. Jadi, kalau dari pendapat Imam Jalalain, karena kalau bicara tafsir, baru manusia, ulama tuh menyebutkan minimal ada 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang, baru dia berhak menafsirkan dengan ijtimanya sendiri. Ya, karena saya belum menguasai 15 fan ilmu tersebut, makanya ikut pendapat ulama tafsir aja. Nah, di situ disebutkan tadi berarti si jin itu adalah yang mencatat amalan yang buruk, Iliyin yang mencatat amalan yang baik, atau juga disebutkan tadi lapisan bumi yang ketujuh atau lapisan langit yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Nah, ini kalau saya lihat untuk banyak ulama-ulama yang banyak mengajarkan, kalau mau rezekinya lancar tuh harus subuh bacaannya, maksudnya zikirnya ini, kemudian zuhur ini, asar ini, maghrib ya ada beberapa. Itu bagaimana menentukan ya, masalahnya apakah emang itu ada hadisnya atau itu memang ulama ya, ada yang bilang ini ijazah gitu, kita kurang mengerti. Iya, bismillah. Beberapa guru kami memang mengingatkan bahwa amalan itu untuk dijalankan benar-benar ada waktu, ada tempatnya. Itu mereka mensyaratkan diri mereka itu harus ada dalilnya. Kayak misalkan baca Al-Kahfi tiap malam Jumat, karena ternyata ada hadisnya. Ya. Makanya mereka kalau misalkan tidak ada dalilnya, mereka memilih untuk tidak melakukan. Bukan berarti mengingkari, tapi mereka berusaha menjaga takutnya nggak ada petunjuknya, terus nanti aku salah ya gimana. Sedangkan yang udah jelas-jelas ada petunjuknya aja belum kita lakuin semuanya. Kayak contoh tahajud belum dijalanin, duha belum dijalanin, terus kenapa yang ini dijalani? Soalnya yang ini bikin aku kaya. Nah, ada yang kayak gitu kan. Maka mereka ada yang menjaga seperti itu. Kalaupun itu bahasannya adalah Al-Quran, kita tetap masih bisa berkhusnuzon bahwa masanya memang ya Al-Quran dibaca sesering mungkin ya bagus ya. Tapi memang kalau pengen ya aksannya ya borong aja. Misalkan sehari 1 juz, jadi sebulan khatam ya. Jadi tidak hanya melulu misalkan Yasin melulu. Bagus Yasinnya mah demi Allah, silakan kalau mau dibaca ya sesering mungkin gitu ya. Tapi ini mah bentuk kehati-hatian dari para guru-guru kami, ada yang seperti itu ya. Kalau ijazah memang kalau bicaranya tentang doa, kalau udah bicara doa bebas bun ya. Tapi beberapa misalkan ada orang-orang soleh zaman terdahulu, mereka punya doa sendiri yang memang doa itu bebas, terus ternyata doa itu misalkan dikabul, diceritakanlah kepada murid-muridnya. Nah, itulah yang disebut diijazahkan gitu ya. Atau nanti kalau di dalam kita ngaji misalkan kayak kitab hadis, jurusan hadis, nanti ada syahadahnya. Jadi sanadnya tersambung nih. Ngaji kitab apa? Hadis Arba'in Nawawi, dapat syahadahnya, sanadnya udah bersambung dengan Imam Nawawinya. Karena misalkan gurunya pernah belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya lagi, dan guru yang paling atasnya pernah belajar langsung dengan penulis kitabnya Imam Nawawi misalkan. Itu juga bisa disebutkan seperti itu. Tapi balik lagi namanya doa ya, silakan kalau pengen diamalkan, ngamalin, tapi dengan yakin bahwa terkabul pun dari Allah gitu. Tapi kalau nggak mau ngelakuin gimana? Ya nggak apa-apa, karena kan itu bukan, karena kan kalau dari ulama itu bukan kewajiban. Yang jadi syariat itu kan yang dari Al-Quran dan hadis sahih, baru jadi syariat ya. Tapi kalau misalkan itu dalam bentuk kita namanya pengen doa, silakan. Walaupun yuk kita lihat lagi, boleh nggak sih berdoa minta keinginan, misalkan kayak saya pengen sholat duha tapi biar toko saya kaya, biar toko saya rame, boleh, masih bagus mintanya ke Allah. Apalagi memang perintah Allahnya di surat 40 Ghafir ayat 60, ud'uni wastajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku kabulkan. Tapi terusin sampai bismillah, mudah-mudahan bisa nyampe ke tingkatan orang-orang saleh terdahulu, karena mereka itu ibadahnya Allah suka, udah gitu aja. Akhirnya tokonya jadi rame, bonus ya. Terusin duhanya sampai kita ngerasa bahwa
Dulu duhanya biar tokonya rame, sekarang duha karena bagi aku bisa duha. Ini nikmat yang lebih luar biasa daripada apapun. Kalau tahajud boleh nggak biar lepas dari lilitan hutang? Boleh, silakan. Tapi teruskan sampai suatu saat ketika kita merasa bahwa aku bisa tahajud, ini nikmat yang lebih besar daripada sekedar lunas hutang. Iya. Jadi akhirnya tujuannya bukan sekedar terkabulnya doa, tapi adalah ya bagi dirinya udah Allah ridho atau tidak. Ya. Jadi memang ahsannya inilah perlunya ilmunya untuk memang sih baiknya dipilah-pilah. Takutnya nanti karena sekarang tuh nyebarin informasi tuh ya Allah gampang. Kita tinggal ngetik asal di caption seolah bijak, di belakangnya dikasih tanda kurung HR Bukhari. Orang nggak punya ilmu tahu-tahu percaya. Jadi makanya kan Nabi menyadari potensi itu, makanya mengingatkan kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya barang siapa berdusta atas namaku maka dia telah memesan tempatnya di neraka. Ya, maka bagi yang nulis tolong hati-hati jaga ini sebelum disampaikan. Silakan kalau mau dicek dulu ada dalilnya nggak, tidak, apalagi kalau misalkan yang disampaikan ini membuat orang harus melakukan suatu amalan tertentu. Nah, kan dalam beramal itu, jadi kalau nanti di dalam kaidah ilmu usul fikih ada satu kaidah yang bentuk ucapannya seperti ini. Semua ibadah itu haram sampai ada perintahnya. Karena satu-satunya yang layak diibadahi adalah Allah, maka tunggu ada perintahnya baru boleh dilakuin itu ibadah. Ya. Dan semua hal yang urusannya seperti muamalah, semuanya boleh sampai ada larangannya. Contoh main bola, nggak ada larangan, nggak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangannya, ya udah berarti boleh, gitu ya. Tapi tolong dibedakan nanti ini ranah ibadah atau ranah untuk keseharian. Ya, kalau untuk ibadah ada yang berhati-hati mereka, masya Allah, dan tujuannya tadi kehati-hatian, bukan, dan bentuk kehati-hatian itu kan salah satu bagian dari keimanan ya, bentuk kehati-hatian. Bagi yang tidak hati-hati serba segala langsung diikutin pun ya udah, itu juga dinasihati untuk yuk dipilah-pilah. Karena istilahnya sunnah yang dari Rasulnya pun sebetulnya banyak banget. Masa yang lebih sahih kita nggak mau ngamalin, giliran yang belum jelas asal usulnya apakah dari hadis kah? Kalau iya hadis pun apakah hadisnya bisa jadi palsu kah atau gimana? Terus kita mau ngamalin cuman karena sesuai dengan hajat kita. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuknya misalnya kayak bacaan Al-Qur'an, ya baca ya udah karena Allah suka udah gitu. Ya nggak perlu harus ada kayak ya biar saya kaya dan lain-lain macam. Kalaupun emang pengen minta kaya, Allah bismillah ya Allah, hamba pengen punya uang biar supaya bisa berangkatin orang tua hamba haji. Kalau niatnya kayak gitu mah baik, silahkan ya. Jadi ya itu pentingnya ilmu ya, jadi bisa memilah-milah mana yang harus diikuti, mana yang jangan. Sambil terus minta tolong kepada Allah, ya Allah dekatkan hamba dengan ilmu, teman, sahabat, guru, pengetahuan yang membuat hamba tambah dekat dengan ridho-Mu. Karena kadang kalau kita ketemu orang, dia kadang ngerasa dirinya yang paling benar. Ketemu lingkungan yang ini, mereka ngerasa golongan yang itu yang paling benar. Ya Allah, yang mana hamba nggak tahu. Makanya minta tolong petunjuk aja. Yang mana yang membuat hamba tambah dekat dengan ridho-Mu. Jadi kalau udah berdoa kayak gitu, biasanya ketemu tuh dengan guru yang semenjak kenal dia tambah takwa sama Allah, tambah mudah diserap ilmunya, dan akhirnya kita juga tambah rajin ngaji, tambah tahu ilmunya bahwa ternyata yang boleh seperti ini, yang tidak boleh seperti ini, ya. Makanya perlu diluaskan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Atau sambil disantap silakan. Sisanya mah sambil ngobrol-ngobrol juga boleh nanti ya. Cukup? Ana belum pulang? Itu cukup ya, kita tutup dulu, nanti kalau ada. Iya. Enggak. Waktu lahirnya tahun berapa? 1991. Seumuran